Memasuki akhir tahun 2023, Smart City People, pemerintah Kota Makassar terus menggenjot pencatatan realisasi investasi di Kota Makassar yang diharapkan tahun ini bisa tentunya meningkat dibanding tahun lalu. Berbagai upaya yang sudah dilakukan memberikan kemudahan-kemudahan terhadap calon investor, kemudian membuka ruang seluas-luasnya bagi calon investor yang datang ke Kota Makassar, yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar juga melakukan pendampingan terhadap calon-calon investor yang datang ke Kota Makassar, dan kita berharap realisasi investasi di tahun 2023 dengan segala upaya yang sudah dilakukan itu bisa membuahkan hasil maksimal seperti yang diharapkan, yang tentunya dengan investasi yang terbuka, investasi yang cukup bergairah di Kota Makassar, itu tentu akan membawa perekonomian di Kota Makassar dan dampaknya kepada hajat hidup orang banyak itu bisa lebih baik. Nah, hari ini Smart City People bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu atau DPM PTSP Kota Makassar, kami kembali hadir untuk Smart City Dialog di edisi 15 November 2023. Tepat sebulan ya sebelum masa tutup buku di tahun 2023 ini dilakukan. Apa saja upaya yang sudah terus diupayakan oleh Dinas PTSP atau DPM PTSP Kota Makassar, kemudian hal-hal apa yang menjadi tantangan di lapangan, apakah sudah dilakukan pengukuran realisasi investasi di Kota Makassar, bagaimana caranya sebenarnya untuk mengukur realisasi investasi di Kota Makassar, dan capaian tentu ini yang perlu untuk kita ketahui, bagaimana besaran capaian realisasi investasi Kota Makassar di triwulan ketiga 2023. Untuk itu saya Silvana yang kembali akan bersama Anda dalam Smart City Dialog yang Anda saksikan secara live melalui Smart City Makassar.official. Itu adalah akun resmi dari smartcitymakassar.com untuk YouTube-nya. Sekali lagi di smartcitymakassar.official. Jangan sampai salah ya. Anda bisa nonton, bisa subscribe, atau kalaupun tidak sempat bisa disaksikan nanti sebentar ya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah melakukan like, comment, subscribe, dan juga memberikan views ya yang cukup fantastis untuk smartcitymakassar.official selama perjalanan YouTube kami. Saya sudah bersama kembali dengan narasumber kita di hari ini yang hadir untuk bisa memberikan gambaran seputar realisasi investasi di Kota Makassar, kemudian juga hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk itu di Smart City Dialog kali ini judulnya adalah realisasi investasi di Kota Makassar triwulan ketiga tahun 2023. Saya sudah bersama dengan Kepala Bidang ya, Kepala Bidang ini panjang banget ya Kepala Bidangnya. Yang jelas Anda semuanya sudah mengetahui karena beliau sudah pernah hadir di sini, Bapak Firman Wahab, SIP, MADM, KP. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Firman. warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Semakin cerah ini wajahnya Alhamdulillah. ya. Semoga ini tanda ya bahwa realisasi investasi di Kota Makassar bertumbuh tentunya ya. Untuk itu saya langsung saja nih ke Pak Firman. Gambaran dulu nih Pak, sepanjang 2023 sebelum kita sampai di pengukuran-pengukuran, kemudian apa saja yang berkontribusi besar terhadap investasi di Kota Makassar, Pak Firman mungkin bisa menyampaikan dulu sepanjang 2023 ini seberapa bergairahnya sih investasi di Kota Makassar ini? Oke, ya. Ya, Ya, terima kasih teman-teman ya, Smart City People. Smart City People yang Ya, sempat menyaksikan tayangan ini. ya, Selamat siang, ya, berjumpa kembali. Izin kami dari DPM PTSP Kota Makassar siang hari ini bersama teman-teman Smart City Makassar.com ya, diundang ke acara podcast ini. Tentunya ini suatu kehormatan juga bagi kami, ini sebagai momentum, ya, momen untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ke masyarakat. ya. Jadi untuk kegiatan realisasi investasi ini, teman-teman Smart People sebenarnya dilakukan per triwulan. Oke, Jadi realisasi investasi itu diukur berdasarkan
pelaporan-pelaporan kegiatan penanaman modal para pelaku usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha atau NIB Ya, dan izin di mana ketika mereka mengurus perizinan di awal ketika mereka ingin berusaha ya, dan mereka menginput modal usaha atau rencana investasi. ya, Nah, rencana investasi inilah yang akan dilaporkan perkembangan-perkembangannya di setiap triwulan maupun semester ya. melalui pelaporan kegiatan penanaman modal yang nantinya hasil pelaporan ini akan dirilis sebagai data utama realisasi investasi di Ya, pemerintah daerah. ya. Seperti itu mungkin. Oke, jadi memang semuanya baru bisa tercatat jika para pengusaha ini mencatatkan NIB-nya, Iya, melaporkan melaporkan ya. LKPM. Oke, melaporkan LKPM-nya. Jadi stepnya itu untuk akhirnya sampai pada pencatatan dan investasi ini diakui ya sebagai salah satu investasi yang dicatatkan di Kota Makassar oleh pengusaha itu dimulai dari mendaftarkan dulu usahanya ya, Iya, betul. mendaftarkan usahanya, kemudian mendapatkan nomor induk berusaha dan Pelaporan kegiatan pelaporan. usahanya. Ini penting ya, kita sudah bahas ya kan, Smart City People, bagaimana seorang pengusaha atau Anda pengusaha harus wajib yang melaporkan LKPM-nya ya, laporan kegiatan Penanaman modal. penanaman modal ya, itu sebagai acuan nih buat dinas terkait DPM PTSP dalam hal ini untuk mencatat setiap realisasi investasi yang terjadi di Kota Makassar. Nah, setelah itu semua dilakukan, Pak Firman, bagaimana caranya mengukur investasi ini? Oke, teman-teman smart people, Ya, dari pengukuran ini ya, sebenarnya berdasarkan pelaporan itu tadi. Jadi oke, pelaporan LKPM itu memuat data-data kegiatan investasi mulai dari perkembangan modal usaha, ya, jumlah tenaga kerja, ya, dan data-data lainnya yang dapat menunjang data-data investasi. Kemudian ada tempat curhat juga, jadi oke, semua keluhan-keluhan pelaku usaha itu ya, bisa disampaikan melalui pelaporan LKPM. Jadi alhamdulillah di triwulan 3 ini ya, ada nilai investasi capaian khusus untuk di triwulan 3 periode pelaporan bulan Juli sampai dengan September September. itu ada di angka 2,35 triliun. Oke, Jadi ini cukup tinggi ya jika cukup tinggi ya, dibandingkan dengan periode yang sama. periode sebelumnya di tahun yang sama itu di periode kedua kemarin itu kita hanya di angka 1,196 triliun. Oke, Jadi ada peningkatan ya, sangat fantastis ya, Pak. hampir 97% lah Ya, 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 dari hampir 100% triwulan ya. ini. Jadi kami juga di momen ini sebenarnya mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman pelaku usaha yang Ya, sudah melaporkan LKPM-nya di triwulan ketiga ini. oke. Nah, jadi Masih ada waktu lagi ya berarti ya, ya dan untuk kita ada momen di triwulan 4 di akhir tahun nanti, jadi periode pelaporannya akan dibuka di tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2020. oke, jadi kemungkinan untuk bisa naik ya Iya, realisasi masih sangat investasi besar. masih sangat bisa ya, masih sangat terbuka karena sebagian memang belum melaporkan ya, khususnya yang belum laporan berarti yang untuk kalangan UKM ya, Iya, jadi memang UMKM. ya untuk tadi pelaporan triwulan 4 ini sama dengan kewajiban pelaporan semesteran bagi teman-teman Iya, UMK ya, usaha iya, menengah kecil. Jadi memang alhamdulillah jika dibandingkan dengan data-data dari tahun lalu, iya, 2022 kemarin, iya. kita dari Januari sampai Desember itu ada di angka 3,97 triliun. Oh, oke. Jadi untuk tahun 2023 untuk periode Januari saja sampai dengan September, alhamdulillah kita sudah di angka 4,93 triliun. Wow, Jadi sudah ini sangat jauh sebenarnya ya dari iya, target. jadi Target berapa Pak tahun ini? tahun ini bisa kami target sebenarnya 5 triliun. Oh, Jadi oke. mungkin bisa lebih tinggi lagi Lebih dengan tinggi. harapan di triwulan 4 ini bisa lebih banyak lagi Iya, oke. Menunggu pelaporan-pelaporan. laporan ya LKPM untuk teman-teman, untuk bapak-bapak ibu pengusaha ya melaporkan kegiatan penanaman modalnya di Kota Makassar. Ini wajib ya karena itu nanti Anda akan dapat peringatan kalau selama berapa kali ya? 2 kali ya tidak melaporkan. 2 kali, 2 periode di dalam tahun yang sama ya karena kan periodenya dibuka untuk menengah atas itu setiap semester ya Pak.
Ya, untuk pelaporan ini sebenarnya menjadi kewajiban Ya. teman-teman pelaku usaha. Untuk teman-teman usaha menengah kecil itu, usaha Ya. mikro kecil, dia cukup pelaporannya semesteran. Semesteran, Nah, oke. untuk teman-teman non UMK yang usaha menengah dan usaha besar itu di setiap semester. Oke, setiap semester jadi setahun 2 kali ya, Iya, jadi setahun 2 kali per triwulan ya Pak, kan? per triwulan. Per Jadi, triwulan, ya. jadi untuk ini memang karena merupakan suatu kewajiban sesuai yang diatur oleh Perkab BKPM nomor 5 tahun 2021. Jadi Iya, di setiap kewajiban pasti ada sanksi. iya, Tapi kami dari DPM PTSP tidak akan berfokus untuk sanksinya. iya, Jadi ada cara-cara lain lah iya. untuk menyampaikan ke teman-teman pelaku usaha terkait dengan betapa pentingnya pelaporan ini bagi Iya. data-data realisasi investasi di Kota Makassar. Oke, ya baik demikian ya untuk Smart City People yang menyaksikan perbincangan ini karena Pak Firman ini, Firman Wahab adalah Kepala Bidang Kebijakan Advokasi, Data, kemudian Pengaduan dan Sistem Layanan ya. Ini beliau membawahi divisi tersebut, jadi pasti mengetahui juga nih sebenarnya pada proses yang sudah selesai kemarin ya. Mungkin kita flashback sedikit nih Pak Firman. Untuk pelaporan LKPM, masih adakah lagi hal-hal yang mungkin buat pelaku usaha itu masih kurang jelas, yang biasanya masuk sebagai di curhat-curhatan dari pelaku usaha? Apa sebenarnya yang membuat ini agak maksudnya buat kalangan pengusaha lainnya itu masih dianggap sesuatu yang ribet lah, yang masih sulit untuk dilaporkan. Apa saja yang biasanya masuk yang dikumpul oleh datanya oleh teman-teman di DPM PTSP? Iya, ya jadi sebenarnya dari hasil analisis Ya, teman-teman di DPM PTSP sendiri terkait dengan kendala-kendala yang kita dapatkan mulai dari tahun lalu dan iya, periode sampai semester 2, ternyata memang masih ada beberapa teman-teman pelaku usaha yang ternyata baru tahu kalau memang kewajiban pelaku usaha bukan hanya mengurus izin, iya, tetapi wajib melaporkan LKPM. Tapi memang juga sudah ada juga beberapa pelaku usaha, apalagi yang usaha-usaha besar, memang yang sudah rajin, iya, memang sudah uh, sangat membantu kami dalam pelaporan-pelaporan LKPM-nya. Jadi memang ada beberapa terkait dengan metode pelaporannya, iya. karena kan dulu dilaporkannya melalui link yang berbeda. Sekarang Oke, dilaporkan melalui aplikasi OSS dengan iya, menggunakan hak akses masing-masing pelaku usaha. iya, iya, Nah, kami juga sebenarnya sudah membuat beberapa kemudahan layanan, iya. jadi tidak perlu harus datang ke kantor DPM PTSP untuk berkonsultasi, bisa menggunakan layanan-layanan seperti klinik LKPM Ya, yang dilakukan secara online melalui aplikasi sifat sistem informasi oke. pengendalian penanganan. Ya, nah itu dia ya Smart City People. DPM PTSP juga sudah cukup memberikan ruang kepada Anda jika ingin berkonsultasi, bisa offline datang ke kantor atau bisa secara online kan. Ada beberapa aplikasi tadi nanti Pak Firman juga akan jelasin lagi nih aplikasi-aplikasi apa saja sebenarnya yang diluncurkan sepanjang tahun 2023 yang fungsinya adalah sebagai niatan baik nih dari DPM PTSP untuk bisa terus memberikan konseling, bisa memberikan pendampingan kepada Anda kalangan pengusaha. Oke, itu masuk sebenarnya di pertanyaan berikutnya Pak Firman. Strategi ya, strategi Oke. dan upaya DPM PTSP Kota Makassar dalam meningkatkan investasi di Kota Makassar ini. Oke, iya. Jadi memang berbicara mengenai realisasi investasi, apalagi Kota Makassar, Iya, Bu Ana, iya, kita selalu berada di kisaran 40% iya. paling rendah sebagai kabupaten kota yang uh, sumbangsi realisasi investasi di Sulawesi Selatan. Jadi untuk di triwulan 3 sendiri ini, Sulsel ini ada di angka 12,41 triliun, Iya. di mana 39,72%-nya itu dari Kota Makassar. Oke. Sisanya di puluhan kabupaten kota yang lain sebesar 60,28%. Jadi memang fungsi strategis Kota Makassar sebagai ibu kota provinsi juga harus dibarengi dengan upaya-upaya strategi-strategi Iya, pemerintah kota dalam peningkatan realisasi iya, investasi ini. Dan mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan itu hampir kurang lebih 2 tahun lebih kami sudah laksanakan, mulai dari kemudahan layanan dengan kemudahan-kemudahan layanan dengan memberikan layanan, meluncurkan aplikasi-aplikasi layanan perizinan baik itu di sistem OSS maupun di luar sistem OSS melalui portal layanan
di website kami. Ya. Kemudian ada sosialisasi secara masif yang diberikan oleh PTSP kepada teman-teman pelaku usaha menggunakan media-media, baik itu media cetak, online, digital, dan semacamnya, untuk melakukan sosialisasi Ya. terkait dengan pentingnya pelaporan LKPM ini. Nah, terakhir lagi kemarin kami sudah laksanakan klinik LKPM. Ya. Jadi klinik LKPM ini bisa kami lakukan berupa bimbingan teknis langsung, BIMTEK, kepada teman-teman pelaku usaha. Ada ratusan pelaku usaha yang kami BIMTEK secara langsung. Ya. Kemudian ada klinik LKPM offline yang dilakukan di ruang layanan DPM PTSP, dan klinik LKPM online melalui aplikasi sistem informasi pengendalian penanaman modal. Jadi memang ya strategi-strategi itu yang kita tambahkan dengan dibarengi dengan kegiatan BIMTEK itu yang kami laksanakan pas di periode pelaporan LKPM. Jadi pas sistemnya dibuka di tanggal 1 sampai 10 Oktober kami lakukan klinik LKPM-nya. Jadi teman-teman pelaku usaha bisa langsung mendapatkan ilmu di kegiatan BIMTEK itu dan langsung melaporkan LKPM-nya. Tidak perlu lagi menunggu sistem dibuka, karena kami lakukan kegiatan ketika sistem sementara dibuka. Ya, Mungkin jadi seperti itu. secara on the spot bisa langsung Iya. melaporkan ya. Dan sebenarnya itu tidak butuh waktu lama kan ya Pak Iya. Firman ya, ketika dalam proses pelaporan tersebut. Iya, selama data-data yang diminta itu ada sebenarnya, Iya. ya tinggal di-input saja di sistem. Oke, jadi pada saat melaporkan kegiatan penanaman modal Anda harus siapkan nih segala kebutuhan berkas administratif yang harus dilaporkan pada saat itu gitu. Jadi pada saat BIMTEK ini nanti bisa langsung dilaporkan on the spot ya kan ya Pak Iya. Firman, menurut Pak Kabit nih. Nah, nanti kan ada lagi nih sesi berikutnya ya kan, Iya. Pak Firman. Berarti BIMTEK-nya masih akan dibuka lagi nih. Iya, jadi mungkin untuk kegiatan BIMTEK ya kami sesuaikan dengan Ya. penganggaran yang ada, tapi Ya, untuk oke. kegiatan LKPM offline dikonsultasi di ruang layanan Ya. dan konsultasi online itu yang akan kami tetap jalankan. Jadi teman-teman Online pelaku berarti usaha offline di kantor offline ya? di ruang layanan Oke. DPM PTSP Ya. selama jam kerja, dan kegiatan online itu di sistem informasi kami Sipak Namamo itu kami buka 4 jam sehari, 2 jam di sesi pagi dan 2 Oh, jam di oke. sesi siang. Ya, ya. Jadi Si Panamamo itu mesti unduh aplikasi Pak enggak, atau? dia cuma berbasis website, aplikasi berbasis website, dan dapat Oke. diakses melalui link sipaknamamo.dpmptsp.makassarkota.go.id. Oke. Link si sipanamamo.makassarkota.go.id .id. Jadi ya. di situ juga Bu Ana bisa mengambil Ya. antrian online. Jadi Oh, oke. kita Ya. memilih hari dan Dan sesi di mana kita bisa siap. punya waktu untuk berkonsultasi. Jadi dikembalikan kepada teman-teman pelaku usaha untuk memilih sendiri jadwal konsultasinya. Oke. Tapi kalau misalnya untuk kalangan usaha UMK ini kan, Pak, nanti kan ada sesi di Januari ya. Iya. Nah, itu udah bisa lapor dari sekarang? Enggak, jadi untuk pelaporan datanya disiapkan dari sekarang. Oke. Untuk pelaporannya nanti pada saat sistem dibuka oleh pemerintah pusat di tanggal 1 sampai dengan 10 Januari 2024. Oke, jadi data-datanya itu disiapkan dari sekarang. Dan kalau ingin mengecek data-data apa saja itu bisa diunduh, dicek di aplikasi itu. Iya, bisa berkonsultasi melalui DPM PTSP dan bisa membuka link aplikasi kami, dan di Iya. situ ada panduan baik berupa file dan Iya. berupa video yang dapat Iya. diunduh dan dipelajari terkait dengan pelaporan LKPM. Oke, itu sangat jelas begitu ya, Smart City People. Nah, kita kembali lagi nih ke tema kita hari ini adalah realisasi investasi 2023. Pak Firman, sebenarnya secara tren ya, investasi di Kota Makassar Iya. itu lebih ke mana saat ini, khususnya di tahun 2023? Jadi untuk di 2023 ini sampai dengan periode pelaporan bulan September ini, Januari sampai September, kita di angka 4,93 triliun dengan total proyek yang terlapor itu 6.272 kegiatan Oke. usaha. Dengan tren investasi, alhamdulillah di realisasi di triwulan ketiga ini kita meningkat dari 1,19 triliun menjadi 2,35 triliun. Jadi ada peningkatan hampir ke 97%,
dan presentasi investor dalam negeri itu ada di angka Ya. 9,41%, 90,59%, dan investor asing itu di angka 9,41%. Oke. Jadi investor asingnya ada dari Singapura, Malaysia, Jepang, Hong Kong, India, dan beberapa negara. Kalau investor asing ini PMA ya, Ya, berarti memang. PMA. Apa saja sih proyek yang bisa menarik investor asing yang sementara dilakukan di Kota Makassar atau di offering kepada mereka? Jadi memang ada beberapa karena dari berdasarkan data realisasi investasi yang kami sajikan di Sifat Namamu ini, sistem aplikasi sistem ini, ada sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi Oke. yang paling tinggi ada di angka 1,29 triliun, dan kemudian ada uh, perdagangan dan reparasi untuk perbengkelan ada di angka 931 miliar, kemudian Ya. ada perdagangan, kawasan perumahan, dan kawasan industri. Jadi memang sektor-sektor inilah sebenarnya yang menjadi uh, top 5 Oh, top 5 ya. pelaporan aktivitas usaha di Kota Makassar. Untuk PMA. Iya, untuk PEMA dan PEMDN. PMA. PEMA-nya itu di sektor itu juga tadi. Oke. Apa proyeknya, Pak? Dan beberapa Proyeknya. proyek-proyek yang hampir besar, yang besar ini sebenarnya ada di kegiatan-kegiatan uh, Makassar Newport Oke, untuk Makassar Newport ya. kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas usaha di pengembangan properti kawasan perumahan, kemudian ada jaringan telekomunikasi. Iya. Nah, itu yang menjadi sektor-sektor yang menjadi pelapor LKPM yang masuk ke dalam 5 besar ini. Selain dengan kegiatan-kegiatan hotel dan restoran serta industri-industri, kegiatan-kegiatan industri lainnya. Oke, khusus proyek dari kegiatan pemerintah Kota Makassar sendiri seperti apa-apa saja Pak? Mungkin yang tahun ini itu sedang dijajaki untuk bisa mendatangkan investor asing di Kota Makassar. Oh iya, kami sebenarnya sudah menyusun beberapa peluang investasi, Ya, potensi. Salah satunya itu proyek Japarate, Japarate proyek ya. konstruksi berupa bangunan di pantai sekitaran Pantai Losari yang Ya. bisa berfungsi sebagai pusat perbelanjaan dan tidak menghilangkan uh, sarana-sarana umum dan fasilitas-fasilitas publik yang ada sekarang. Ya, Jadi oke. di mix dengan kegiatan-kegiatan usaha yang ada di dalamnya, dan bisa itulah yang kami tawarkan ke beberapa investor, termasuk investor luar negeri, di beberapa agenda kegiatan pemerintah kota. Dan kemudian kemarin kami juga bikin Makassar Investment Forum di bulan Ya. Juli kemarin, kami tawarkan proyek-proyek investasi. Kemudian sebenarnya masih banyak, ada beberapa kegiatan investasi yang dapat ditawarkan oleh pemerintah kota dengan adanya beberapa pembangunan fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Makassar, baik Ya. yang menggunakan APBD maupun APBN. sumber anggaran lain. Jadi ada seperti MACA Ya. jadi memang di kompleks olahraga itu bisa ada beberapa spot-spot yang bisa kita tawarkan kepada investor untuk berinvestasi di Kota Makassar. Oke, Pak Firman, kalau untuk menarik itu kan biasanya sih butuh gimmick ya dari pemerintah kota. Nah, apa saja sih yang menjadi gimmick ya buat menarik calon investor untuk datang di Kota Makassar? Ya, Kira-kira kemudahan kah atau apa, diskon atau ya, apa gitu ya Pak Firman? iya, ya, itu kami pikir itu hal yang wajar Iya bagi benar. investor. Ya. Ya, berinvestasi harus ada keuntungan dong Iya. untuk teman. Jadi kami sementara menyusun pemerintah kota melalui uh, Propemperda tahun 2023, Iya. inisiatif DPRD Kota Makassar. Kami sementara menyusun peraturan daerah tentang pemberian fasilitas insentif Iya. dan kemudahan investasi Iya. di Kota Makassar. Jadi mungkin di dalam regulasi itulah akan menjadi dasar bagi kami bagaimana menciptakan kemudahan-kemudahan berinvestasi dan bagaimana memberikan fasilitas-fasilitas dan insentif kepada investor
demi menjamin mereka berinvestasi di Kota Oke, Makassar. jadi semacam ranperda Iya, investasi ya. iya, iya. Itu sudah sampai mana Pak pembahasannya? Kemarin kami penyelesaian di Kemenkumham. Di Oke, Kemenkumham kami kemarin dengan beberapa perda yang dibahas tahun ini, termasuk ya, salah satunya perda pemberian fasilitas insentif. Jadi mungkin kemudahan layanan, ada ya. terkait dengan keringanan-keringanan pajak atau retribusi di dalamnya itu nanti akan diatur lebih rinci lagi melalui Pak. Oke, dan kira-kira dari perda tersebut ini kan pasti sebagai angin segar ya buat pelaku usaha, buat calon investor. Itu kira-kira kapan ya Pak Nah, insya Allah realisasinya? kami dengan teman-teman di bagian hukum, kemudian Ya, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, ya, jadi insya Allah ditetapkan di tahun ini atau di awal tahun depan, oke. insya Allah bisa ditetapkan dengan bersamaan dengan Propemperda yang Ya. sementara disusun ini. Ya, jadi tidak lama lagi ya. Jadi kalau tahun depan itu kemudahan-kemudahan dan fleksibilitas yang diupayakan dari pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu itu bisa Anda rasakan para pelaku usaha. Nah, baik Pak Firman, kalau tadi kita bicara mengenai proyek-proyek yang ditawarkan kepada investor asing ya, untuk dalam negeri sendiri yang properti tadi ya, perumahan, kemudian ada beberapa proyek lainnya, tentu kan mungkin komunikasinya bisa lebih intens ya gitu ya karena di dalam negeri di lokal sendiri. Lokal itu apakah lokal Makassar atau dari Indonesia, Pak? Dari luar Makassar juga ada. Iya, jadi kami sementara menyusun Ya, peta ya potensi benar. investasi Kota Mm-mm, Makassar dari mm-mm. beberapa kecamatan di Kota Makassar, dan dokumennya sementara disusun, Oke. dan insya Allah tahun depan kami akan membuat sistem informasi yang menyajikan peta potensi tersebut secara digital. Mhm. Jadi itu untuk kemudian bisa diakses oleh investor. Target kami memang ya investor asing maupun dalam negeri. Dalam Jadi negeri. memang ada beberapa potensi-potensi Ya. investasi yang bisa membantu teman-teman khususnya pelaku usaha mikro kecil di Kota Makassar. Ya. Dengan adanya potensi-potensi investasi itu bisa menarik investor-investor untuk berinvestasi di Kota Tapi Makassar. secara gambaran umum apa saja ya Pak potensinya yang mungkin bisa dilirik lah di tahun depan begitu yang kira-kira saja secara umum begitu untuk di lokal. Dan untuk di lokal itu kami kemarin sudah jalan di beberapa kecamatan. Ya. Jadi hasilnya ini sementara kami analisis Mhm. untuk disajikan dalam dokumen peta potensi Ya. yang insya Allah kami juga akan digitalkan. Ada beberapa kerajinan-kerajinan, ada beberapa aktivitas-aktivitas uh, usaha yang memang berpotensi Ya. untuk kita tawarkan produk mereka, kita tawarkan ke investor. Kemudian ada beberapa spot-spot baru mungkin di Kota Mhm. Makassar yang sementara dibangun ini. Jadi Ya. mungkin ada beberapa kita akan buatkan kajian-kajian terkait dengan progres-progres investasi di beberapa titik yang akan atau sementara dibangun di Kota Makassar. Oke, Pak Firman tadi sedikit lagi kembali kepada rencana menggodok Ranperda ya, penanaman modal pada 2023 ini yang sementara tadi dilakukan. Nah, ini kan sebenarnya menjadi satu titik penting ya untuk sistem investasi lah di Kota Makassar. Tadi kan sempat disinggung akan ada diskon, insentif, dan lain sebagainya. Besarannya belum ya, Pak ya? Iya, jadi memang untuk teknis pelaksanaan Iya, dari jenis-jenis insentif itu, fasilitas insentif itu akan ya, dilakukan setelah perdanya ditetapkan dan oke. kemudian ditindaklanjuti melalui peraturan wali kota Iya. maupun surat keputusan wali kota. Ini kan terkait dengan dinas lain ya, Iya, jadi Bapenda iya yang untuk betul. perizinan, Ah, kemudian tata ruang ya mungkin ya, iya, jadi tata ruang. intinya kita buat payung hukumnya Iya, dulu untuk oke. kemudian diatur lebih lanjut Ah, ah. melalui peraturan-peraturan teknis untuk pemberian fasilitas insentif Iya, itu. tapi komunikasi antar dinas itu juga terus dilakukan ya Pak ya, Iya, jadi dimaksimalkan gitu.
Oke, nah itu kan ada beberapa sebenarnya persiapan mega-mega proyek begitu kan ya Pak di 2023. Mungkin Pak Firman bisa sedikit memberikan ini lagi nih apa semacam eh, pe- apa ya untuk update ya update informasi maksud kami terkait beberapa proyek yang sebenarnya kan tahun ini di apa ya diupayakan bisa terlaksana tapi tantangannya ini belum bisa terlaksana sampai sekarang dan mungkin masih akan berlanjut di tahun depan begitu ya kalau Iya. ada proyek-proyek besar seperti untuk tadi saya membaca tadi Japarate ya yang sudah Pak Firman sebutkan terus kemudian juga pengelolaan sampah Iya, ya bisa. ini juga masih dalam proses apa apa sekarang prosesnya Pak. Untuk PSL kan kemarin sudah Sudah tender ya? ya sudah ada. Jadi mungkin sekarang prosesnya Iya. sementara dilanjutkan mulai terkait dengan lahan mungkin ya kalau untuk Oke. PSL kemarin. Untuk Oke. Japarate, Untuk Japarate kami sudah menyusun dokumen iPro-nya. ya. Jadi sampai sekarang ini kami selalu intens Ya. dengan kegiatan-kegiatan promosi, pameran investasi Ya. untuk tetap mempublis, tetap menawarkan proyek ini kepada investor luar negeri maupun dalam negeri rencana investasi ini. Kemudian ada beberapa juga mungkin ketika Ya. Maca sudah dibangun, Ya. diselesaikan ya mungkin kita koordinasi juga sama teman-teman Dispora Ya. untuk kita kira-kira potensi investasi apa yang bisa ditawarkan di Oke. Ya. fasilitas-fasilitas olahraga itu. Saya kira ada beberapa peluang lah kita Ya. bisa Dan ini sampaikan. tentu akan semakin bergairah lagi ya dengan adanya nanti Perda ya Iya, yang nanti mungkin diharapkan itu sudah bisa ditetapkan di awal tahun 2024. Nah, Pak Firman, apakah capaian sampai triwulan ketiga ini sudah akan menjadi acuan ya untuk secara total investasi di Kota Makassar tahun 2023? Meskipun ini masih tadi yang disampaikan untuk triwulan ketiga kan ya. iya. Ya, Jadi memang sebenarnya sampai triwulan ketiga ini pun trennya ini ya. sudah lebih tinggi ya dari hasil 4 triwulan 2022 kemarin. Jadi kita Oke. bandingkan dari 3,97 triliun di 2022 kemarin, ini Ya, kita di 2023 baru sampai triwulan 3 sudah di angka 4,93 triliun. Jadi kita harapnya ya bisa naik lagi mungkin di ya, angka 6 sampai 7 triliun di TW4 ya. Karena triwulan 4 masih kemarin. menunggu ya. Ya, masih nunggu satu triwulan Pencatatan lagi. finalisasi pencatatan triwulan 4 itu di bulan berapa ya, Pak? Biasanya karena periode pelaporannya itu ada di awal Januari, Ya. biasanya dirilis di bulan-bulan Februari atau Maret lah di Oke, 2024. iya, iya. Nah, 2024 nih Pak, kan tersisa sebulan lagi 2024. Seberapa besar sih optimisme dari DPM PTSP sendiri ya dengan upaya-upaya tadi yang sudah dilakukan itu bisa menggerakkan investasi di Kota Makassar? Ya, jadi seharusnya Ya, tidak ada kata lain selain lebih optimis lagi. ya, Jadi kita sudah, alhamdulillah sudah strategi-strategi di tahun ini sudah bisa dilakukan dengan baik ya, dengan penetapan poin-poin strateginya itu bisa lebih ya, baik lagi dan yang sudah baik kami pertahankan. ya. Jadi ada arahan dari Bapak Kepala DPM PTSP kemarin untuk kegiatan-kegiatan seperti konsultasi, klinik LKPM tetap dilanjutkan di setiap periode Ya, pelaporan LKPM. ya, Jadi teman-teman smart people untuk klinik LKPM-nya tidak akan berhenti di tahun 2023, 2024 akan terus kami buka konsultasi-konsultasi LKPM, konsultasi perizinan kami akan tingkatkan terus pelayanannya terutama dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelaku usaha yang mungkin mereka tidak memiliki banyak waktu berkunjung ke kantor layanan kami. Jadi mungkin kami tahun depan akan fokus lagi ke peningkatan kualitas layanan konsultasi online. Jadi bukan oke. hanya LKPM saja, konsultasi perizinan-perizinan dan kendala-kendala perizinan pun akan kami buka melalui online di ruang layanan kami maupun di aplikasi Sipanamamo dan portal layanan DPM PTSP Kota Makassar. Oke, mantap sekali. Apalagi kalau tahun depan kantor barunya udah selesai, ya. Kantor baru di Gedung Wali Kota ya di Ahmad Yani ya. Tahun depan itu Oke, sudah selesai? ya, rencananya kami menunggu pembangunan Makassar Government Center. Ya. Jadi di dalam MGC nanti akan ada
Mall Pelayanan Publik. Oke. Jadi MPP Kota Makassar direncanakan ada di MGC lantai 2. Oke, yang sementara dibangun ya? Ya, sementara bangun di Sementara Taman Macan. di Taman Macan. Nah, itu pasti akan bisa memberikan ruangan yang nyaman gitu dan konsultasinya juga bisa lebih enak begitu ya. Untuk sementara ini Anda bisa mendatangi kantor pelayanan DPM PTSP di gedung GTC ya, Iya. di Jalan Metro Tanjung Bunga. Nanti bagian depan itu kalau mau konsultasi, tapi kalau tidak mau ke sana juga agak ribet dengan waktu ya bisa lewat aplikasi, bisa lebih fleksibel. Anda bisa jadwalkan kapan bisa konsultasi sesuai dengan jam Anda sendiri. Begitu ya. Nah, ini kan dari Pak Firman juga sudah sangat optimis investasi di Kota Makassar masih akan naik mengingat ini masih ada sekitar seratusan ya lagi ya pengusaha ataupun pelaku usaha yang belum melaporkan ya. Masih ditunggu laporannya nih untuk ingat untuk semester berikutnya buat Anda semuanya melaporkan LKPM, laporan kegiatan penanaman modalnya melalui situs ya Iya, di oss.go.id. oss.go.id dengan akses Anda masing-masing itu dari tanggal 1 sampai 10 Januari ya. Kalau masih bingung apa itu pelaporan buat Anda yang pertama kali melaporkan ya bisa konsul gitu. Oke, Pak Firman, mungkin ada hal lagi yang ingin disampaikan, harapan mungkin kepada semua yang menyaksikan live kita di siang hari ini dan ajakan untuk bagaimana patuh terhadap hal-hal yang harus dipersiapkan ketika dalam pelaporan investasi. Iya, oke, teman-teman Smart People. Jadi kegiatan investasi di Kota Makassar ini tidak akan berkembang seperti yang kita inginkan tanpa Ya, bantuan dan bantuan dan peran teman-teman pelaku ya, usaha, karena ya kami DPM PTSP Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar hanya bisa memfasilitasi bahkan memberikan informasi-informasi, tapi tetap kegiatan realisasi investasi itu berdasarkan pelaporan teman-teman pelaku usaha. Jadi ya, kami akan terus berkomitmen memberikan pelayanan-pelayanan yang berkualitas, berkelas dunia, kata ya. Bapak Kepala DPM PTSP, memberikan layanan-layanan, kemudahan-kemudahan layanan kepada teman-teman pelaku usaha dalam melakukan kegiatan-kegiatan usaha, berinvestasi di Kota Makassar, dan berkonsultasi terkait dengan perizinan dan aktivitas usaha yang teman-teman pelaku usaha kerjakan. Jadi Oke. Ya, terima kasih ya Pak Firman untuk waktunya. Sudah sangat jelas apa yang beliau sampaikan oleh Bapak Firman Wahab, SIP, MADMKP, Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Data Pengaduan ya dan sistem layanan. Jadi kalau mau ngadu-ngadu bisa cari Pak Firman ya. Oke, Anda bisa datangi kantor langsung tadi DPM PTSP atau bisa melalui aplikasi berbasis website tadi di Sipa Namamu gitu ya. Bisa like ya dan subscribe, mungkin follow Instagram DPM PTSP untuk informasi-informasi yang Anda butuhkan. Ada jadwal-jadwal BIMTEK ya, biasanya itu juga dirilis melalui Instagram dari DPM PTSP. Jadi silakan, sudah sangat terbuka semua layanan dan aplikasi yang bisa Anda gunakan. Semoga sebagai pelaku usaha Anda juga punya semakin aktif ya untuk melaporkan dan berkonsultasi apapun itu langsung dengan PIC ataupun petugas DPM PTSP. Terima kasih sekali lagi iya, ya Pak Firman, dan untuk Anda semuanya Smart City People, perbincangan kita di siang hari ini dipersembahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPM PTSP Kota Makassar yang sudah menghadirkan Bapak Firman Wahab, SIP, MADMKP, Kepala Bidang Kebijakan Advokasi Data Pengaduan dan Sistem Layanan, yang Anda bisa saksikan kembali secara acara live ini setelah acara live ini di YouTube Smart City Makassar .official. Terima kasih untuk atensi Anda. Kita berjumpa lagi di kesempatan lainnya. Saya Silvana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.